Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 16 Mei 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, seminar dan diskusi bertajuk Literasi dan AI, bimbingan teknis perempuan anti korupsi, hingga rapat koordinasi manajemen isu publik. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Sobat Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa untuk menghadiri rapat paripurna DPRD. Kegiatan yang berlangsung di Surabaya pada hari Rabu 14 Mei 2025 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah BUMD dalam rapat paripurna bersama DPRD Jawa Timur pada Rabu 14 Mei 2025. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyampaikan nota penjelasan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, bahwa perubahan ini diajukan untuk memperbaiki tata kelola BUMD agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru. Emil mengatakan sampai saat ini terdapat 5 BUMD yang belum selesai melakukan penyesuaian nomenklatur. 4 diantaranya yakni PT Petrogas Jatim Utama, PT Jatim Geraha Utama, PT Pancawira Usaha, dan PT Penjaminan Kredit Daerah, serta Bank Jatim yang masih dalam proses penyusunan naskah akademik. Dalam raperda yang diajukan tersebut, Pemprov Jawa Timur menekankan beberapa aspek penting yang sebelumnya belum diatur dalam perda pendirian masing-masing BUMD. Di antaranya, mencakup pelaporan pembentukan anak perusahaan, mekanisme penambahan modal, pengelolaan laba bersih, serta pengaturan kerjasama BUMD dengan pihak lain. Emil juga menekankan pentingnya pengaturan kebijakan khusus, seperti ketentuan untuk BUMD berbasis syariah, penghapusan batas waktu penyesuaian bentuk badan hukum, serta keterlibatan unsur independen dan akademisi dalam proses seleksi kepemimpinan BUMD. Emil berharap raperda ini dapat segera dibahas dan disepakati bersama DPRD demi memperkuat peran BUMD dalam pembangunan ekonomi daerah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Lembaga Ta'lif wan Nasyir Nahdlatul Ulama Jawa Timur menggelar seminar dan diskusi tentang literasi dan AI. Kegiatan berlangsung di gedung PWNU Jawa Timur, Surabaya pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Acara ini membahas peran strategis teknologi dalam syiar Islam dan pelestarian warisan keilmuan ulama. Mari kita simak liputan selengkapnya. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan tidak lagi menjadi isu masa depan, melainkan kenyataan hari ini. Menyadari urgensi literasi digital dan pemahaman etis terhadap AI. Hal itu disampaikan oleh Kadis Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin pada seminar dan diskusi bertema Literasi Digital dan Artificial Intelligence Sabtu 10 Mei 2025 dalam rangka Rakor Wilayah Lembaga Ta'lif wan Nasyir Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Acara ini berlangsung di gedung PWNU Jawa Timur, Surabaya. Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin dalam presentasinya menekankan bahwa penguasaan literasi digital menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan zaman. Sherlita memaparkan bahwa sejak 2020, posisi Indonesia dalam World Digital Competitiveness Ranking telah naik signifikan sebanyak 13 peringkat dari posisi ke-56 ke posisi 43 dunia. Sementara itu, Ketua LTN PWNU Jawa Timur, Helmi M. Nur, dalam sambutannya menyambut positif langkah Diskominfo Jatim. Ia menyampaikan bahwa LTN sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penulisan, penerjemahan, dan penertiban kitab-kitab klasik dan keislaman siap bersinergi dalam memanfaatkan teknologi, termasuk AI, untuk kepentingan dakwah dan pelestarian khasanah keilmuan Islam. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dari ujung Jawa Timur Pulau Jawa, semangat baru muncul dan semakin berkibar. Jawa Timur dengan segala kekayaannya siap menjadi gerbang Nusantara baru. Nusantara baru
yang terhubung erat dengan jaringan transportasi laut yang luas. 70% trayek tol laut di Indonesia berpusat di Jawa Timur. Ini artinya, dari Jawa Timurlah, komoditas berkualitas bersumber dan mengalir menuju seluruh penjuru negeri, termasuk menuju Nusantara Baru. Letak geografis Jawa Timur yang strategis menjadikan Jawa Timur sebagai titik sentral dan konektivitas logistik nasional. Bandara dan pelabuhan yang terhubung dengan konektivitas jalan yang memadai menjadi integrasi sempurna bagi pergerakan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Dengan kawasan industri terluas dan terintegrasi dengan pelabuhan, siap menjadi pusat logistik terbesar di Indonesia. Menjadi magnet bagi investasi global, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat produksi Indonesia. Bukan hanya infrastruktur yang mumpuni, Jawa Timur juga kaya akan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kampus-kampus ternama di Jawa Timur mencetak lulusan-lulusan berkualitas di segala bidang. Pembangunan kawasan ekonomi khusus semakin memperkokoh posisi Jawa Timur menjadi pusat pengembangan teknologi. Dengan potensi yang begitu besar, Jawa Timur bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dari seluruh dunia. Posisi Nusantara, ibu kota baru Indonesia, semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai epicentrum Indonesia. Jawa Timur hadir sebagai lumbung pangan nasional, terus menjadi provinsi penyuplai utama bahan pangan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Komoditas seperti padi, jagung, telur, dan daging terus diproduksi secara optimal. Ayo, bersama-sama kita bangun Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera dengan segala potensi yang dimiliki. Dari Jawa Timur, gerbang Nusantara Baru. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong perempuan untuk aktif mencegah korupsi dengan menggelar bimbingan teknis perempuan anti korupsi. Kegiatan berlangsung di Surabaya pada hari Jumat 9 Mei 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong perempuan untuk aktif mencegah korupsi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar bimbingan teknis perempuan anti korupsi di Surabaya pada hari Jumat 9 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri peserta dari berbagai organisasi perempuan yang siap memperkuat perannya dalam upaya pencegahan korupsi dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Pelaksana Harian Direktur 3 Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, mengapresiasi kehadiran aktif seluruh peserta. Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam membentuk budaya anti korupsi. Adapun Kilda Fathia, analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK RI, menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info digital, Sobat Jatim, dalam era digital yang semakin dinamis, pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen untuk merespons aspirasi masyarakat secara cepat dan solutif melalui media sosial. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi manajemen isu publik yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada hari Jumat 9 Mei 2025. Berikut liputannya. Dalam era digital yang semakin dinamis, pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk merespon aspirasi masyarakat secara cepat dan solutif melalui media sosial. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi manajemen isu publik yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinas Kominfo Jatim di Surabaya pada Jumat 9 Mei 2025. Rapat yang dihadiri oleh 150 admin media sosial dari seluruh organisasi perangkat daerah Pemprov Jatim ini menghadirkan narasumber Santika Saraswati yang memaparkan pentingnya menanggapi suara publik di ruang digital. Tantangan seperti disinformasi, persepsi lambatnya birokrasi, dan tuntutan akan transparansi menjadi sorotan utama. Untuk menjawab hal ini, Kominfo Jatim mendorong sinergi monitoring real-time, respon lintas OPD,
serta pemanfaatan kanal digital sebagai garda terdepan komunikasi publik. Kepala Dinas Kominfo Jatim Sarita Ratna Dewi Agustin menegaskan, perlunya kehadiran pemerintah yang aktif di ruang digital. Dengan pendekatan kolaboratif dan edukatif, Kominfo Jatim berharap komunikasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah, bukan hanya pelengkap formalitas. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di Info Digital, Sobat Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menerima audiensi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur. Audiensi yang berlangsung pada hari Jumat 9 Mei 2025 ini membahas kolaborasi dalam meningkatkan literasi digital. Mari kita simak liputan selengkapnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menerima audiensi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Jatim di kantornya pada Jumat 9 Mei 2025. Audiensi ini membahas terkait kolaborasi antara Dinas Kominfo Jatim dengan DPD IMM Jatim dalam meningkatkan literasi digital. Dalam arahnya, Kadis Kominfo Jatim Sarita menyampaikan, pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah yang fokus pada mahasiswa, yakni IMM ini. Dengan pertemuan audiensi ini, Sarita menjelaskan, pihaknya berharap dapat menyinergikan literasi digital di Jawa Timur dengan DPD IMM Jatim dari sasaran para pelajar maupun mahasiswa. Menurut Sarita, beberapa tugas dan kewajiban Diskominfo Jatim bisa dikolaborasikan dengan banyak pihak termasuk DPD IMM Jatim. Karena dalam menjalankan tugas tersebut, ia mengatakan Dinas Kominfo Jatim tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga apabila kolaborasi terlaksana dengan baik, maka tugas dan peran Diskominfo Jatim bisa dirasakan dengan baik di masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan sederet capaian gemilang dalam rapat panitia khusus DPRD Jawa Timur terkait laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2024. Kegiatan digelar di Gedung UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Malang pada hari Kamis 8 Mei 2025. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memaparkan sederet capaian gemilang dalam rapat panitia khusus DPRD Jawa Timur terkait LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2024. Bertempat di Gedung UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Malang pada Kamis 8 Mei 2025. Rapat dipimpin Abdul Halim dari fraksi Gerindra dan dihadiri anggota lintas fraksi. Kepala Dinas Kominfo Sherlita menyampaikan bahwa sepanjang 2024, kinerja Kominfo mencerminkan tata kelola pemerintahan yang makin transparan dan inovatif. Platform Majadigi kini mengintegrasikan 28 layanan publik dengan fitur unggulan seperti SSO, Info Bansos, dan AI Chat. Tak hanya itu, 59 kegiatan literasi digital menjangkau lebih dari 5.500 peserta. Keamanan persandian mencapai 94,93% dan open data menembus 59.706 dataset. Kominfo Jatim juga mengoleksi 14 penghargaan nasional dan mencatatkan 100% capaian di hampir seluruh indikator program. Prestasi ini memperkuat peran vital Kominfo Jatim dalam mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi digital yang unggul dan terpercaya. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.